Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video pembelajaran hari ini saya akan membahas persamaan kuadrat. Oke, yang pertama ini ada bentuk umum persamaan kuadrat. Kira-kira apa itu persamaan kuadrat? Nah, persamaan kuadrat ini adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi 2. Bentuk umumnya yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan a ini tidak boleh sama dengan 0. Keterangannya, a, b, dan c adalah bilangan bulat dan a tidak boleh sama dengan 0. A, b ini adalah koefisien dan c adalah konstanta. Nah, contoh persamaan kuadrat yaitu ada 3. Ya, di sini saya memberi contoh 3. Nah, yang pertama ada x kuadrat ditambah 4x dikurangi 21 sama dengan 0. Persamaan kuadrat atau bukan? Nah, yakni yang pertama ini persamaan kuadrat. Mengapa? Alasannya karena pangkat tertingginya adalah 2. Kemudian persamaan yang kedua, 23y kurang 3y kuadrat sama dengan 0. Persamaan kuadrat atau bukan? Nah, ini persamaan kuadrat. Mengapa? Karena pangkat tertingginya adalah 2. Nah, yang ketiga ini x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurang 21x dikurang 2 sama dengan 0. Persamaan kuadrat atau bukan? Bukan persamaan kuadrat. Mengapa? Karena pangkat tertingginya itu adalah 3. Jadi kalau pangkat tertingginya lebih dari 2, 3, 4, dan seterusnya, itu bukan persamaan kuadrat. Yuk, menentukan A, B, dan C pada persamaan. Nah, ini ada 3 contoh lagi yang saya berikan. Yaitu yang persamaan yang pertama, x kuadrat ditambah 4x dikurang 21 sama dengan 0. Yakni A-nya itu ada 1, kemudian B sama dengan 4. C-nya yakni sama dengan negatif 21. Persamaan yang kedua, A-nya sama dengan negatif 3. Kemudian B-nya sama dengan 23 dan C sama dengan 0. Yang ketiga, ada A sama dengan 5, B sama dengan 0, dan C sama dengan negatif 6. Mengapa, Pak? Kok bisa B-nya 0? Masih tergolong pada persamaan kuadrat. Nah, asalkan jangan A-nya yang 0. Masih tergolong persamaan kuadrat. Oke, lanjut. Ubahlah persamaan berikut ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, di sini kita memiliki 2 buka kurung x kuadrat ditambah 5 sama dengan x buka kurung x negatif dikurangi 7. Nah, yang pertama-tama kita mengalihkan 2 dengan x kuadrat. Hasilnya 2x kuadrat. Kemudian 2 dikali 5. Hasilnya 10. Nah, yang ruas kanan x dikali x sama dengan x kuadrat. Kemudian x dikali negatif 7 sama dengan min negatif 7x. Oke ya, ini hasilnya. Kemudian kita pindah ruas yang kanan dipindah ke kiri. Oke, hasilnya 2x kuadrat ditambah 10 dikurang x kuadrat ditambah 7x sama dengan 0. Nah, hasilnya x kuadrat ditambah 7x ditambah 10 sama dengan 0.
sehingga A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 7, kemudian C-nya sama dengan 10. Oke, kita masuk ya ke materi yang kedua, yaitu menentukan akar dari persamaan kuadrat. Nah, di sini ada dua contoh persamaan kuadrat. Ini yang pertama itu x kuadrat dikurang y kuadrat. Rumus pemfaktorannya yaitu x dikurang y, x ditambah y sama dengan 0. Contohnya seperti berikut. X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Kemudian 4x kuadrat dikurang 12 sama dengan 0. Nah, bentuk persamaan yang kedua yakni ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, rumus pemfaktorannya itu ax ditambah p dikali ax plus q per a sama dengan 0. Nah, keterangannya p ditambah q harus sama dengan b. Kemudian p dikali q harus sama dengan ac. Nah, contohnya seperti yang tertera dalam slide ini, yaitu x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 sama dengan 0. 4x kuadrat dikurang 12x plus 9 sama dengan 0. Oke, lanjut dulu. Nah, tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat dari x kuadrat dikurang 49 sama dengan 0. Kemudian soal yang kedua ada tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat dari 4x kuadrat kurang 25 sama dengan 0. Oke, kita bahas yang soal pertama dulu. X kuadrat dikurang 49 sama dengan 0. Nah, 49 ini kan bisa dikuadratkan menjadi 7. Jadinya x kuadrat dikurang 7 kuadrat sama dengan 0. Nah, kemudian kita masuk ke rumus yang tadi. Sehingga menjadi x ditambah 7, x dikurang 7 sama dengan 0. Sehingga x ditambah 7 sama dengan 0. Sehingga hasilnya x sama dengan negatif 7. Nah, ini mengapa di samping kiri dan di samping kanan sama-sama ditambahkan, sama-sama dikurangi 7? Nah, supaya menghilangkan 7 yang di sebelah kiri. Istilah gampangnya pindah ruas. X plus 7 sama dengan 0, pindah ruas ke kanan. Nah, itu gampangnya kayak gitu. Atau X dikurang 7 sama dengan 0, X sama dengan 7. 7 pindah ruas ke kanan sama dengan 7. Dan sehingga akar-akarnya adalah 7 dan negatif 7. Oke. Soal yang kedua, tentukan akar-akar persamaan dari 4x kuadrat kurang 25 sama dengan 0. Oke. Nah, 4 bisa diakarkan menjadi 2. Oke, semua. 25 juga bisa diakarkan menjadi 5. Nah, di sini kita menghasilkan 2x kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Nah, sehingga ketika memasuki rumus yang tadi menjadi 2x ditambah 5. Kemudian 2x dikurang 5 sama dengan 0. Ini hasilnya 2x ditambah 5 sama dengan 0. 2x sama dengan negatif 5. Oke, pindah ruas. Plus 5 pindah ruas ke kanan jadi negatif 5. Oke, sehingga x-nya menjadi negatif 5 per 2. Atau x-nya sama dengan 5 per 2. Oke, lanjut. Sehingga akar-akarnya ialah 5 per 2 dan negatif 5 per 2.
Tentukan akar-akar dari persamaan x kuadrat negatif x kuadrat dikurang 5x dikurang 6 sama dengan 0. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan ialah menentukan A, B, C-nya dulu. Di sini diketahui A-nya itu sama dengan 1, B sama dengan negatif 5, dan C sama dengan 6. Negatif 6. Nah, sehingga x kuadrat dikurang 5x plus 6 sama dengan 0 diubah menjadi x ditambah p kemudian x ditambah q sama dengan 0. Mohon maaf, yang atas ini salah soal. Seharusnya x kuadrat min 5x ditambah 6 sama dengan 0. Nanti bisa diganti kalau mau mencoba. Kita lanjut dengan P ditambah Q sama dengan negatif 5 dan P dikali Q sama dengan 6. Nah, langkah yang kedua, menentukan pasangan faktor AC sama dengan 6, yaitu negatif 6, negatif 1. Kemudian ada negatif 3 sama negatif 2. Kemudian 6 dan 1, kemudian 3 dan 2. Nah, kemudian langkah yang ketiga dari persamaan faktor tersebut, carilah dua angka yang memenuhi. Jika P ditambah Q sama dengan negatif 5 dan P dikali Q sama dengan 6, yaitu negatif 3 dan negatif 2. Nah, persamaan tadi itu yang memenuhi adalah negatif 3 dan negatif 2. Sehingga persamaannya menjadi x kurangi 3, x kurangi 2 sama dengan 0. Nah, x kurang 3 pindah ruas ke kanan hingga menjadi x sama dengan 3. Atau x negatif x dikurangi 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. Nah, jadi akar-akar persamaannya adalah 2 dan 3. Oke, sekian dulu untuk video pembelajaran kali ini. Semoga diberi kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa jaga kesehatan, stay safe di rumah, belajar semangat. Jangan lupa berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang Anda tanyakan, nanti bisa menghubungi saya lewat via WhatsApp atau media sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.